Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para PNS di seluruh Indonesia? Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu para PNS terkait dengan update gaji ke-13 bagi PNS tahun 2025. Kapan pencairan gaji ke-13 PNS tahun 2025? Berikut ini akan dibahas Bapak Ibu terkait dengan jadwal, kemudian rincian dan juga ketentuan dari gaji ke-13 tahun 2025 itu sendiri. Baik, untuk informasi lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak videonya Bapak Ibu sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, kaitannya dengan gaji ke-13 di tahun 2025, ini penting bagi kita untuk mengetahui dasar hukum ya, dasar hukum atas pembayaran gaji ke-13 di tahun ini. Karena aturan yang mengatur tentang gaji ke-13 walaupun memang diberikan setiap tahun, aturannya selalu berubah Bapak Ibu ya, setiap 1 tahun sekali menjelang gaji ke-13 itu dicairkan. Nah, kita lihat di sini ada 3 dasar hukum yang menaungi atau yang mengatur tentang gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Yang pertama ada PP nomor 11 atau peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025. Nah, PP ini berisi tentang THR Bapak Ibu ya, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk para ASN baik itu PNS maupun P3K, pensiunan dan juga penerima tunjangan. Kemudian selain PP nomor 11, yang kedua ada PP nomor 5 tahun 2024, ini juga peraturan erat kaitannya dengan pembayaran gaji ke-13 ya. Nah, PP nomor 5 tahun 2024 ini Bapak Ibu mengatur tentang perubahan gaji pokok PNS ya, yang pada tahun 2024 ada kenaikan sebesar 8% dan masih berlaku di tahun 2025 ini. Jadi belum ada kenaikan. Kemudian dasar hukum yang ketiga ada peraturan Dirjen Perbendaharaan per strip 3 garis miring PB garis miring 2015 ini mengatur tentang tunjangan beras. Nah, ini Bapak Ibu 3 aturan ataupun 3 dasar hukum yang menaungi ataupun yang mengatur terkait pembayaran gaji ke-13 khususnya di tahun 2025 bagi PNS ya, bahkan juga bagi para pensiunan dan juga penerima tunjangan lainnya. Namun di video kali ini kita fokus ke pembayaran gaji ke-13 bagi PNS Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan pembayaran gaji ke-13, tentunya Bapak Ibu mungkin sudah pernah menyimak ataupun mendengar siaran pers ya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 11 Maret 2025 yang lalu sebelum Hari Raya Idul Fitri gitu ya. Jadi pernyataan Presiden tersebut berisi tentang kapan pembayaran THR dan juga gaji ke-13. Nah, dari pernyataan Presiden di tanggal 11 Maret 2025 tersebut Bapak Ibu, dikatakan bahwa gaji ke-13 itu akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni 2025. Nah, jadi ini perkiraan waktu ataupun jadwal gaji ke-13 akan mulai dibayarkan atau mulai dicairkan. Adapun untuk tanggalnya biasanya akan ditentukan kemudian ya, ketika proses pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan. Jadi hamin beberapa hari akan ada informasi
informasi susulan gitu ya, kaitannya dengan tanggal pembayarannya. Kalau untuk bulannya, ini diperkirakan di bulan Juni 2025. Namun di sini ada catatan Bapak Ibu, ada catatan bahwa jika belum bisa dibayarkan pada bulan Juni, nah ya, maka gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah bulan Juni. Nah, ini sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Nah, jadi di pasal 15 ini mengatur berisi tentang kemungkinan gitu Bapak Ibu ya. Kemungkinan gaji ke-13 misalkan tidak dibayarkan di bulan Juni, maka tetap akan dibayarkan setelah bulan Juni begitu. Karena barangkali di beberapa daerah misalnya atau di beberapa instansi karena situasi dan kondisi sehingga tidak bisa membayarkan di bulan Juni sehingga dan tetap ya, walaupun di bulan Juni tidak sempat begitu karena karena berbagai hal misalnya, maka gaji ke-13 tetap dibayarkan gitu ya, walaupun sudah lewat dari bulan Juni. Dan ini ada pada pasal 15 Bapak Ibu ya, di PP nomor 11 tahun 2025 yang mengatur tentang THR dan gaji ke-13. Nah, informasi selanjutnya Bapak Ibu adalah siapa saja yang diberikan gaji ke-13. Atau di sini kita akan coba melihat siapa saja penerima gaji ke-13 di tahun 2025 ini. Dan beberapa yang menjadi penerima di sini Bapak Ibu, ini tertuang di PP nomor 11 tahun 2025 yang di slide sebelumnya sudah dibahas. Nah, kita lihat di sini gaji ke-13 diberikan kepada siapa saja Bapak Ibu. Yang pertama ini ada PNS ya, kemudian CPNS dan juga P3K. Kemudian selain itu juga gaji ke-13 diberikan kepada prajurit TNI, termasuk juga anggota Polri. Lalu diberikan juga kepada hakim, pimpinan dan pegawai LNS ya. Kemudian BLU, BLUD, PTN baru. Dan gaji ke-13 juga diberikan kepada para pensiunan dan penerima tunjangan. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa yang berhak ya menerima gaji ke-13 sesuai dengan aturan terbaru nomor 11 ya, PP nomor 11 tahun 2025. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, informasi yang mesti kita ketahui juga, ini ada komponen ya, komponen gaji ke-13 bagi ASN pusat. Nah, jadi nanti di sini kaitannya dengan komponen gaji ke-13 kita akan coba bagi dua Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk ASN pusat nih, khawatir atau barangkali beda gitu ya. Nah, ini untuk ASN pusat dulu nih Bapak Ibu ya. Komponen gaji ke-13 untuk ASN pusat. Yang pertama di gaji ke-13 itu ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan keluarga baik istri, suami atau anak. Kemudian ada tunjangan pangannya juga ya atau beras. Lalu ada tunjangan jabatan atau tunjangan umum dan ada tunjangan kinerja sebesar 100%. Oke, ini 5 poin komponen gaji ke-13 bagi ASN pusat Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk komponen gaji ke-13 bagi ASN daerah dan pensiunan. Ya. Jadi untuk ASN daerah, nah ini ada sedikit perbedaan ya Bapak Ibu terkait dengan komponen gaji ke-13. Nah, untuk komponen gaji ke-13 bagi ASN daerah, ini di sini dikatakan bahwa komponen sama dengan ASN pusat. Ya, jadi beberapa poin sama dengan ASN pusat tadi. Lalu ditambahkan dengan, nah ini ada tambahan penghasilan pegawai atau TPP namanya ya, atau tamsil biasanya sebutannya, maksimal 1 bulan. Kemudian selebihnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Jadi ada
ada komponen lebih ya untuk ASN daerah. Jadi ditambahkan dengan tamsil maksimal 1 bulan, dan barangkali ada komponen lainnya namun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah begitu ya. Selanjutnya untuk komponen gaji ke-13 bagi pensiunan. Nah, ini untuk pensiunan gaji ke-13 itu sama dengan uang pensiun bulanan. Nah, jadi disesuaikan dengan uang pensiun bulanan. Untuk apa ini? Untuk para pensiunan ya, gaji ke-13 untuk para pensiunan. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan coba melihat ya rincian gaji pokok PNS tahun 2025 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Kenapa ini mesti kita mesti kita lihat gitu ya, mesti kita simak karena gaji pokok ini akan menjadi dasar gitu ya, akan menjadi dasar di dalam pembayaran gaji ke-13 ya gitu. Untuk komponen gaji pokok begitu Bapak Ibu. Nah, kita lihat di slide yang ini Bapak Ibu. Ini gaji pokok PNS untuk golongan 1 dan 2 ya. Nah, untuk golongan 1 ini ada 1A, 1B sampai 1D. Kemudian untuk golongan 2-nya 2 sampai 2D. Nah, untuk 1A Bapak Ibu, nah ini rentang gaji ya. Nah, untuk 1A rentang gajinya antara 1,6 sampai 2,5 ya. Kemudian 1B-nya antara 1,8 sampai 2,6 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Bisa sambil dicek di sini sambil dilihat besaran gaji pokok per golongannya. Itu golongan 1. Jadi untuk golongan 1 kalau kita lihat di tabel gaji ini ya, gaji maksimalnya itu ada di golongan 1D itu 2,9. Nah, sementara untuk golongan 2A di sini mulai dari 2,1 juta ya. Kemudian tertingginya ini di golongan 2D itu 4,1 jutaan Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya untuk golongan 3 dan golongan 4-nya sekarang. Nah, untuk golongan 3 ini ada 4 kategori ya, 3A sampai 3D. Sementara untuk golongan 4 ini ada 5 Bapak Ibu ya, ada 5 tingkatan, 4A sampai 4E ya. Nah, untuk golongan 3A ya, untuk golongan 3A ini minimalnya 2,7 Bapak Ibu ya. Jadi kalau pertama diangkat misalkan jadi PNS, kemudian golongannya adalah golongan 3A, maka gaji minimalnya 2,7 ya Bapak Ibu. Untuk PNS ya, bukan CPNS. Karena kalau CPNS biasanya gaji pokoknya itu diberikan baru 80%. Jadi belum nyampe segini ya kalau untuk golongan 3A. Jadi kalau sudah jadi PNS, maka 3A itu minimalnya segini 2,7 ya Bapak Ibu. Dan nanti akan bertambah sesuai dengan masa kerja. Jadi 2,7 sampai 4,5. Nah, tertingginya untuk golongan 3 ini ada di 3D bisa mencapai 5,1 jutaan Bapak Ibu ya. Cukup lumayan menggiurkan. Selanjutnya untuk golongan 4. Nah, golongan 4A ini jadi golongan 4 itu minimalnya di 4A 3,2 juta Bapak Ibu. 3,2 sampai 5,3. Dan tertingginya ada di golongan 4E ya. Jadi mencapai 6,3 jutaan di sini Bapak Ibu ya. Ini gaji pokok PNS untuk golongan 4-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain gaji pokok ya, para PNS juga diberikan tunjangan tambahan. Nah, tunjangan tambahan tersebut atau tunjangan tambahan yang diberikan kepada para PNS itu terdiri dari ada tunjangan istri atau suami sebesar 10% dari gaji pokok ya, 10% Bapak Ibu nih. Ya, tunjangan istri atau tunjangan suami 10% dari gaji pokok. Kemudian ada tunjangan anak juga sebesar 2% per anak dan maksimalnya itu hanya 2 anak yang diberikan tunjangan. Jadi kalau anaknya 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya, maka yang ditanggung gitu ya, itu hanya maksimalnya 2 anak saja dan masing-masing
diberikan tunjangan sebesar 2% ya, 2% dari gaji pokok Bapak Ibu. Nah, selanjutnya selain tunjangan istri suami atau suami kemudian ada tunjangan anak. Nah, para PNS juga diberikan tunjangan beras ya, tunjangan beras. Nah, tunjangan beras itu banyak berapa banyak? Nah, kalau hitungan kalau di kilo Bapak Ibu ya, bentuk natura ya, bentuk natura ini 10 kilo per orangnya. Ya, bentuk natura itu bentuk barang gitu ya. Contoh misalkan beras. Kalau diberikan berasnya berarti 10 kilo per orang. Jadi jatahnya 10 kilo per orang. Nah, sementara kalau diuangkan, nah ini dipatok ya, ini besaran itu 7.242 per kilonya gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk tunjangan tambahan ya bagi para PNS selain gaji pokok. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, untuk informasi kali ini, yang pertama jadwal pencairan untuk gaji ke-13 itu akan dilakukan pada bulan Juni Bapak Ibu ya, bulan Juni 2025. Untuk tanggalnya sekali lagi nanti kita sambil sama-sama tunggu informasi terbarunya ya. Kemudian tujuan dari gaji ke-13 itu adalah untuk membantu biaya pendidikan anak saat tahun ajaran baru gitu. Selanjutnya sudah diatur dalam regulasi dan dijamin pencairannya oleh pemerintah. Jadi tidak mesti khawatir gitu Bapak Ibu ya. Jadi tinggal tunggu waktunya saja, kurang dari 1 bulan karena saat ini hari ini sudah memasuki tanggal 5 ya. Tanggal 5 Mei gitu. Jadi kurang dari 1 bulan menuju bulan Juni begitu. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja informasi yang bisa di-share, yang bisa dibagi untuk Bapak Ibu terkait dengan update informasi gaji ke-13 bagi para PNS di seluruh Indonesia tahun 2025. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak. Apabila ada saran, masukan, ya, kemudian ada hal-hal lain yang mesti didiskusikan, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.